ya, termasuk Paslak 2 ya. Dan ini air untuk mengukur suhu pas saat mandi. Kita jadi makin siku, biasanya siku lebih sensitif ya, mata siku. Iya, soalnya apa namanya agak sedikit panas. Soalnya mandi itu kan agak sedikit lama, apalagi ibu baru biasanya agak sedikit takut sama tali pusarnya. Jadinya takutnya kalau misalnya kita bikin anget-anget biasa keburu dingin, nanti didingin sampai sana kedinginan. Kalau ada pertanyaan langsung ya, di sela-sela itu. Kita mandi, jadi kita menggunakan pada siku ya Bu ya. Siku. Ini air untuk mandi jadinya. Beli siapa Kak? Itu satu. Berapa? Ya. Ini jadinya buat mandiin ya. Kita mandinya cuma satu bayi. Contohnya. Sayang. Maaf ya. Biasanya kita pakai ini ya, pakai kaca nih ya, dililit. Kalau misalnya lengket, diletakkan di dalam bak mandi. Tapi kalau nggak lengket langsung buka. Ini sayang. Terus untuk membersihin kemaluannya, kalau untuk cewek itu, nah dia ada di lipatan sini, di bagian sini. Ya, lipatan sini sama satu lagi di sini. Ya, biasanya 2 hari sekali atau sesuai dengan kebutuhan dedenya ya, dilihat lagi. Ya, kalau cowok itu dia biasanya turun naik, tapi pas saat ini turun naik dia akan dapat dibersihin juga. Tapi biasanya lebih banyak cewek. Ya, kalau untuk cewek kita ngebersihinnya pakai minyak kelapa atau minyak baby oil. Tapi kalau cowok biasa aja pakai ya. Banyak lemaknya itu bagian leher, ketiak, sama selangkangan. Jadi sebelum mandi usahakan dibersihin dulu ya. Kalau pakai air sih nggak bakal terlalu bersih, jadi pakai ya. Kemudian bagian kepala, Kak sayang. Terus bagian leher.
sayang, punggung. Enggak nak. Punggung ya. Enggak. Terakhir pantatnya di mobil, biasanya suka masih ada sisa pup ya. Kalau udah ini yang kering, gunanya untuk membersihkan. Jadi nanti ketika lembab dia nggak begitu kotor ya. Jadi ini juga manicin. Enggak sayang. Udah. Sip, makasih ya. Nah, ini cara memegang dedenya ya, megang kepala sama ini, ya. Terus kita temuin, boleh ibunya berdiri kalau mau lihat. Nah, pas saat terlentang kita nggak boleh melakukan penyiraman muka, ya, karena dia bisa masuk ke kuping, hidung bahkan ke mulut. Iya sayang. Kita hanya boleh mengikat aja. Kalau udah bagian dada, pas jadi bagian ketiak, kita sasar, terus kita balikin. Udah enak. Pas saat tengkurap kita boleh ngurus yang kepala. Udah enak. Nah kalau kuping kita nggak boleh mensiram, jadi bersihin biasa aja. Nanti dia pada masuk. Terakhir pantatnya dikobel. Ini yang kafil untuk pusat dari ujung perut sampai pangkal penjepit warna putih ini, ya, pagi sama sore. Kalau cowok harus dilihat lagi kalau dia pipis, karena dia suka muncrat ke atas kalau pipis. Ya, 1, 2, 3. Kalau untuk lipatan kasanya tergantung dari panjangnya tali pusar. Kalau bisa pendek kita lipat 2, 1, 2. Tapi kalau misalnya dia panjang kita lipat 1 lipatan. Ini hanya diputar, tidak boleh diikat. Kita nggak pakai minyak kayu putih ataupun minyak telur ya, soalnya tanpa kita kasih dia udah merah-merah. Tapi kalau mau ngasih boleh di bagian kaki dulu dari telapaknya, dilihat kalau misalnya dia merah bisa dipakai.
gunanya bedong hanya untuk menghangatkan, jadi nggak boleh kenceng-kenceng ya. Cantik ya, terus kita massage dulu. Massage dilakukan sehari sekali, boleh pagi, boleh sore. Gunanya massage itu biasanya malam itu tidurnya agak sedikit nyaman tidur. Untuk peraja peredaran darah, biasanya di massage itu tidurnya lebih nyaman, lebih enak ya. Nanti di rumah ibu ngitungnya 1001, 1002, 1003, 1004 sampai 1005 sebanyak 5 kali ya. Biasanya kita massage menggunakan minyak kelapa ataupun minyak kelapa. Nah, selain itu kita nggak pakai ya. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya Bu. Kita mulai dari kaki ya. 1, 2, karena untuk berikat waktu saya gunakan angka 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Setengah lingkaran titik-titik sebanyak 5 kali. Jari-jarinya sebanyak 5 kali. Punggung telapak kakinya sebanyak 5 kali. Pergelangan kaki sebanyak 5 kali. Dari pangkal paha sampai pergelangan sebanyak 5 kali. Nah, sebelah kirinya juga sama. Terus kita ke bagian tangan hampir sama kayak yang di kaki. Kita buka telapak tangannya sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Setengah lingkaran titik di telapak tangannya sebanyak 5 kali. Jari-jarinya sebanyak 5 kali. Punggung telapak tangannya sebanyak 5 kali. Pergelangan tangannya sebanyak 5 kali. Dari pangkal bahu sampai pergelangan sebanyak 5 kali. Sebelah kirinya juga sama ya. Terus kita ke bagian dada. Kalau tali pusarnya sudah puput, boleh lakukan massage perut. Tapi kalau misalnya belum, nggak usah, nggak apa-apa ya. Kalau tali pusar belum puput, X sebanyak 5 kali. Lock sebanyak 5 kali. Kalau tali pusarnya belum puput, hanya X sama lock yang dilakukan. Tapi kalau sudah puput, dari dada ke perut sebanyak 5 kali. Setengah lingkaran titik-titik di atas tali pusar sebanyak 5 kali. Kebalik, kebalik sebanyak 5 kali. Kalau udah, terus kita ke bagian punggung tadi balikinnya bersama kayak yang di itu di dalam bak, ataupun kalau misalnya ibu mau ini juga boleh perlahan-lahan ya. Baru tangannya diikutkan ya. Bisa digendongnya.
X sebanyak 5 kali. Log sebanyak 5 kali. Spiral sebanyak 5 kali. Zigzag sebanyak 5 kali. Angkatan ikan ke atas dari leher turun ke bawah sebanyak 5 kali. Kalau udah, kita ke bagian muka. Sebelumnya cuci tangan dulu ya, soalnya bagian muka itu kita kan nggak pakai sabun ya. Bagian jidat sebanyak 5 kali. Bagian kelopak matanya dari pangkal hidung sampai sini, pelipis ini ditekan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Jalan perlahan-lahan di daerah kelopak matanya. Biasanya kalau dedenya sering belekan, kita masas mata. 1, 2, 3, 4, 5. Perlahan jalan. 1, 2, 3, 4, 5. Terus ini terakhir dari ujung pipi, bibir sampai resep pipi ditarik gunanya untuk merangsang refleks dedenya. Tapi kebanyakan suster langsung ke arah pipi dedenya. Nah, terus kita lakukan senam. Senam tergantung dari si bayi. Kalau misalnya emang bayinya nggak kaku, boleh dilakukan senam. Tapi kalau kaku kita ngelakuin nggak apa-apa, jadi nggak ada masalah. Lalu naik sebanyak 5 kali. Bergantian sebanyak 5 kali. Masuk ke dalam sebanyak 5 kali. Ini juga sama, turun naik sebanyak 5 kali. Bergantian sebanyak 5 kali. Masuk ke dalam sebanyak 5 kali. Tangan sama kaki bertemu sebanyak 5 kali. Dari sini ada pertanyaan? Setelah mandi ya semuanya. Kalau masas itu sebelum mandi. Jadi aturannya jemur, masas, mandi. Tapi balik lagi ke orang tua, kalau misalnya mau mandi dulu baru dimasas boleh. Tapi kasihan nanti dedenya lengket. Kalau mandi dulu terus dijemur juga boleh. Tapi nanti kasihan habis mandi dia keringetan. Lebih baik jemur, masas, mandi berakhir. Di sini ada pertanyaan? Baiknya dari jeda massage mandi berapa menit? Tergantung dari si bayi. Terkadang ada bayi yang memang dia mesti harus tenang dulu dengan nyusu. Jadi dilihat situasi bayinya. Karena kalau misalnya dedenya nangis nggak kenyang, untuk mandi untuk masas itu agak sedikit sulit. Tapi kalau mandi ya emang pasti dia nangis karena kan dibuka semuanya, dia merasa dingin. Ada lagi? Jamnya sebaiknya jam berapa kalau pagi? Kalau mandi biasanya tergantung dari mataharinya dulu. Kalau misalnya mataharinya turunnya lebih, keluarnya lebih bisa 6:30 ya kita kan jemur dulu. Yang penting jemurnya itu nggak boleh lewat dari jam 9. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, kita di sini ada home care. Home care itu susahnya ke rumah kurang lebih 2 jam, hampir sama seperti yang ini kita lakukan. Cuman biasanya dia lebih fokus untuk posisi menyusui, karena biasanya ibu-ibu baru agak sedikit untuk posisi menyusui, dan dia tahu nyusu tapi nggak tahu benar atau salah. Biasanya proteinnya lecet. Tuh, berat badannya pasti akan turun banyak pas saat menjelang kontrol. Karena kalau misalnya di sini kita masih bisa pantau, kalau ada masalah langsung kita tangani, tapi kalau di rumah kita nggak tahu. Kalau misalnya yang berminat, nanti silakan pas saat pulang ke suster bayinya minta formulir home care-nya. Untuk biayanya nanti akan dijelaskan. Tuh, kalau udah ibunya mandi, karena semuanya dedenya udah pada mandi kan. Tinggal ibunya aja. Ada pertanyaan? Dedenya kalau misalnya nangis kita antar, kalau enggak ibunya mandi dulu biar seger ya. Ada lagi? Ada pertanyaan? Udah. Oke, makasih ya.